Bisakah kamu bayangkan, kamu memiliki sertifikat milik, membayar pajak setiap tahun, tapi tiba-tiba kamu digusur dari rumah yang sejak lama kamu tinggali. Tanpa pemberitahuan apa yang sebenarnya terjadi, tapi kamu tiba-tiba disuruh angkat kaki segera dari rumah yang kamu tinggali. Dan itu terjadi di banyak tempat, termasuk saat ini saya berdiri, yaitu di perumahan Setia Mekar 2 Residence, Tambun, Bekasi. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa dan siapa yang membuat mereka sampai tergusur? Lokasi tanah yang jadi objek penggusuran itu ada di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Luasnya sekitar 3,6 hektar seperti tercantum dalam plang ini. Dari citra satelit, objek tanah yang jadi sengketa itu membentang dari klaster Setia Mekar 2 hingga pintu masuk perumahan BTP. Berdasarkan dokumen pengadilan, penggusuran itu dilakukan merujuk dari putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 25 Maret 1997. Penggugatnya adalah Mimi Jamilah. Mimi adalah ahli waris sekaligus anak dari Abdul Hamid. Dasar gugatan itu ialah akta jual beli tanah yang pernah dilakukan mendiang ayahnya dengan Juju Saribanon Doli pada 1976. Kronologinya begini, Juju menjual tanah dengan sertifikat 325 kepada Abdul Hamid dengan perjanjian akta jual beli nomor 272. Abdul Hamid lantas memberikan kuasa kepada Ahmad Arif untuk menjual tanah itu dan dibelilah tanah itu oleh Bambang Haryanto. Abdul Hamid pun mendapatkan uang muka sebesar 1,2 juta dari Bambang. Sayangnya, meski belum melunasi pembayaran, Bambang telah menerima sertifikat dari transaksi jual beli itu. Rupanya Bambang menjaminkan sertifikat itu karena punya utang kepada PT 5 Mas Indah milik Kayat. Singkatnya, sertifikat beralih ke tangan Kayat. Pada 1982, karena tak memperoleh pengalihan hak dari Bambang, Kayat lantas membuat akta jual beli dengan Juju. Dari sana, sertifikat kemudian berubah nama menjadi milik Kayat. Kayat pun memecah sertifikat tanah itu menjadi 4 bidang. Pertama 704, kedua 705, ketiga 706, dan terakhir 707. Sertifikat 704 dan 705 pun rupanya telah beralih kepemilikan. Kayat menjualnya kepada Tunggul Paralwan Siagian. Sementara sertifikat 706 dan 707 masih tercatat atas milik Kayat. Singkatnya, tanah itu kemudian diperjualbelikan kembali. Bidang 705 misalnya, telah dijual Tunggul kepada developer klaster Setia Mekar Residence 2 pada 2019. Halo. Siang. Ini nomor sertifikatnya 705 milik Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Tambun, Setia Mekar. Pertama, sertifikat ini atas nama Kayat. Ini nomor sertifikat ya, 705 Setia Mekar atas nama Kayat. Seluas 3.290 meter persegi. Terbit sertifikat ini tahun berapa? Tahun 95. Kemudian berdasarkan akta jual beli ya tahun 94. Kemudian di tahun 95 juga dilakukan balik nama. Antara Kayat dengan Tunggul terjadi transaksi jual beli. Ya. Antara Kayat dengan Tunggul terjadi transaksi jual beli. Ini nomor akta jual belinya, bisa di shoot mungkin nomor 2928 ya. Kemudian tahun 95 dibalik nama oleh Bapak Tunggul Paralwan Siagian. 2019 saya melakukan transaksi. Saya datang melalui notaris PPAT melakukan pengecekan sertifikat. Telah diperiksa sesuai dengan daftar di kantor pertanahan pada tanggal 10 bulan 5 2019. Ini clear. Lalu terjadilah akta jual beli ya di tahun 2019, dan setelah saya bayar pajak-pajaknya, kami tunaikan pajaknya, dibalik nama ke atas nama saya Abdul Bari. Nah, ini ada bukti akta jual belinya ya di hadapan notaris PPAT, pejabat PPAT, nah, Ibu Lili Wati. Akta jual beli nomor 113 2019 antara Bapak Tunggul Paralwan Siagian dengan saya Abdul Bari atas sertifikat 705.
ya, atas sertifikat 705 dengan luas 3.290. Pak, bisa dijelaskan nggak? Bapak tuh belinya tuh dari sebelah mana ke sebelah mana? Ini batas tanah 705 ya, dari sini batas ya? ini bibir jalan, terus sana ke belakang. Ini batas tanah 705. Nah, ini semua batas tanah 705 itu jalan. Nah, itu yang sebelah sana tuh 704. 704 tuh sebelah sana. Ya, 704. Ini 705 ya? Ini 705. Oke. Yang 704 nih udah dihancurkan ya, Pak? Karena memang Bapak yang dihancurkan ini bangunan liar. Oh iya. Di pinggir jalan ini bangunan liar. Jadi batas tanah 704 itu ya itu yang dipagar. Oke. Nah, ini ruko-rukonya ada 8 unit. Sampai dalam ya berarti? Ya. Ini batas luar tembok. Batas luar tuh dari si klaster. Nah, itu. dari klaster ini. Oke. Wow. Si Pak. Total luasnya ini 3.290. Cuman setelah kita lakukan pengukuran fisik itu ada 3.100. 3.100. Nah, ini salah satu bangunan yang kemarin dirusak. Dirusak ya? Dirusak ketika terjadi eksekusi pengosongan. Oke, sampai sebelah sana ya Pak? Ini dirusak pagernya, nah itu bisa difoto, pintunya jebol. Pintunya jebol, barang-barang dikeluarkan. Tuh. Kemudian mereka pasang seng. Nah, saya nggak tahu maksud ada polis lain di sini apa. Apakah di sini ada merupakan tempat kejadian perkara atau apa, saya nggak ngerti. Oke. Kenapa dipasang polis lain? Sampai sini ya Pak? Kalau sampai sini. Ini. Oh, sampai sini. Oke. Jadi batas 705 sampai batas ini. Tidak hanya bidang 704 dan 705 yang berubah kepemilikannya. Di bidang tanah 706 juga telah beralih kepemilikan dalam bentuk SHM yang dikeluarkan BPN. Dalam eksekusi Pengadilan Negeri Cikarang pada 30 Januari lalu, bangunan-bangunan di sepanjang bidang ini juga ikut dirubuhkan. Kita itu waktu terjadi penggusuran itu didatangi surat eksekusi tanggal 18 Desember 2024 waktu itu. Terus dikatakan bahwa tempat ini akan dieksekusi gitu. Jadi segera dikosongkan gitu kan dengan sukarela gitu kan. Kita bingung dong. Kenapa kok gitu kan? Sedangkan saya kan sudah ada sertifikat sendiri gitu kan. Nah, begitu. Jadi saya juga agak galau juga kenapa gitu kan itu. Belum saya ketahui itu kenapa sebabnya waktu itu gitu. Terus sebelumnya Bapak bertransaksi atau mendapatkan tanah itu tuh gimana Pak? Jadi tanah itu saya beli waktu itu sama Pak RT Selan namanya. Beliau sekarang masih hidup. Nah itu kita berdasarkan berani membeli itu adalah karena waktu itu dasarnya adalah sertifikat induknya ada atas nama Bapak Hidayat Pujo Santoso. Ya kan? Setelah itu dicek-cek ternyata ke BPN dinyatakan itu sah gitu loh. Dinyatakan itu sah. Jadi maka beranilah kita untuk membeli tanah itu. Gitu. Karena ada dasarnya kan. Dasarnya itu ya sertifikat induk tadi itu yang nomornya 11322. Kalau nggak salah, sorry. 111233. Bapak boleh tunjukkan sertifikatnya nggak? Boleh. Saya tunjukkan sertifikat mah. Sertifikat yang induk dan ininya kita punya. Sertifikat induk dan sertifikat bukan. Sertifikat induk. Ini mat. Nah, ini sertifikat saya. Ini sertifikat saya atas nama Adam Karana. Tuh. Ini sertifikatnya. Adam Karana. Iya. Boleh silakan dilihat ini. Ini nomornya. Gitu. Dari sini. Dari bapaknya ya? Ya, orang tua saya. Ini dari pemecahan Hidayat Santoso ini. Baru jadi nama orang tua saya, Adam Karana. Itu. Jadi Bapak Edi ini adalah ahli warisnya ya Pak? Nah, saya ahli warisnya. Karena saya anak tertuanya gitu kan.
Pertanyaannya, mengapa putusan pada tahun 1996 itu baru dieksekusi pada tahun 2025, sementara kepemilikannya telah berkali-kali berubah? Jika merujuk informasi di plang ini, setidaknya ada 7 putusan pengadilan hingga akhirnya eksekusi pada 30 Januari 2025. Dalam kasus rumah bersertifikat di klaster Setia Mekar, 2 putusan ini adalah jawabannya. Jadi ceritanya begini. Saat Pengadilan Negeri Cikarang berencana melakukan eksekusi pengosongan pada 2020, Tunggul rupanya menggugat ke pengadilan buat membatalkan eksekusi itu. Salah satu alasannya ialah perjanjian damai antara ia dengan Mimi Jamilah yang terjadi pada 2002. Sayangnya gugatan itu ditolak. Dalam putusan banding 2021, perjanjian perdamaian itu dijelaskan bahwa ada kompensasi yang diberikan Tunggul pada Mimi Jamilah sebesar 250 juta rupiah. Belakangan terungkap, Tunggul rupanya baru memberikan uang 150 juta dan tak melunasi sisanya. Uniknya, saat Tunggul melakukan gugatan, rupanya ia telah menjual bidang tanah 705 kepada pengembang klaster Setia Mekar 2 pada 2019. Jika merujuk Google Street View ini, pembangunan klaster Setia Mekar Residence memang sudah dilakukan sejak awal 2019. Sementara, plang pemberitahuan bahwa tanah ini bersengketa baru terpasang pada 2021 yang sebenarnya selaras dengan putusan yang dikeluarkan pengadilan. Lalu, apakah sengketa itu diketahui oleh developer? Jawabannya ada di surat ini. Developer pernah mengajukan kerjasama kepada Mimi Jamilah dan sebagai syaratnya, ia harus mencabut sita eksekusi atas tanah dengan sertifikat 705 di mana klaster Setia Mekar berdiri. Tawarannya berupa pembiayaan perkara peradilan, pembiayaan modal kerja, dan sistem bagi hasil keuntungan. Dan yang menaikkan surat itu ialah Abdul Bari, Direktur PT Muara Berkah Mandiri sekaligus developer klaster Setia Mekar Residence. Pak Bahri lapor Pak Tunggul, kita diajak damai dengan Pak Bahri. Ada polisinya, ada orang saya, malam-malam Mimi. Ya Dami, daripada kita panjang lebar, kita selesaikan ya. Semua masalah khusus 704, 705. Oke, dengan nilai berapa? Gue minta 12M. Ternyata sudah deal, dokumen udah masuk, 12M. Tinggal menunggu panggilan ke notaris, bikin sign. Itu sama Pak Bahri? Grupnya Bahri, sama Bahri. Emang Bahri yang nyuruh, dia nggak datang. Gitu. Tetapi ini yang mana nih yang perjanjian tahun 2002 yang 305 itu bukan? Atau bukan, 705 itu yang kita selesaikan karena ada laporan Bahri di Polda kepada Pak Tunggul itu. Jadi untuk tuntas hukumnya ya berdamai. Ya, jadi Bahri itu berdamai dengan saya. Harusnya ini kan perkara ini lanjut Pak Tunggul karena udah tua, Tunggul mungkin kondisi orang tua nggak boleh kali, bagaimana lah. Akhirnya damai dengan saya udah kasih dokumen-dokumen semua sampai menunggu notaris. Oke, saya tunggu ya. Ya paling lama sebulan lah bang. Karena nanti orangnya lagi luar kota. Iya oke. Polisi mau ngomong gua. Dah percaya dong. Ini 704, 705? Iya. Mau diberesin. Mau diberesin sama grupnya Pak Bahri. Bahri itu. Tapi PT-nya beda. Ya pokoknya PT-nya sama lah itu. Orangnya dia juga. Yang berantem dengan saya di lapangan orang itu juga sama saya. Jadi nggak jauh beda gitu. Tapi niat itikat baiknya mereka hanya sebatas omong. Sedikit aja. Saya mau nanya soal surat ini bang. Ini ada perjanjian soal penawaran kerjasama. Ini yang antara pemilik klaster di sini atas nama Pak Abdul Bahri dengan Ibu Mimi Jamilah pada setelah pembelian Pak. Artinya kan pemilik klaster tahu bahwa memang tanah itu bersengketa sebetulnya. Betul. Ini ada perjanjian yang ditandatangani atas nama PT MBM Pak. Saya mau minta tanggapan soal ini sih. Coba boleh lihat sebentar ya. Atau mau sama Pak Bahrinya? Kenapa? Mau sama Pak Bahrinya apa saya kuasa hukumnya? Pak Bahrinya ada? Ada tuh. Enggak. Tapi nih saya mau izin. Sebenarnya tahu nggak sih soal ini? Nah, ini kita dapat ini, makanya kita mau konfirmasi nih. Kalau tadi Bapak jelasin kan tadi katanya nggak tahu ya, bahwa memang Pak Tunggul menjual itu nggak tahu kalau tanahnya bersengketa. Tapi kemudian ada perjanjian ini antara Pak Bahri dengan Ibu Mimi Jamilah. Nah, saya mau minta penjelasan soal ini sih Pak. Pak Abdul Bahri sih. Ini tanggal berapa ditandatangani? Di sini tanggal setelah pembelian Pak. Jadi setelah pada saat ini tanggal 12 Juni 2020 kan pembeliannya Mei ya. Bentar saya panggil. Kalau saya
Gimana Pak? Tapi sebetulnya Bapak sebagai kuasa hukumnya tahu nggak sih Pak? Nggak tahu. Karena saya kuasa hukum yang baru. Kalau yang lama itu kan mereka. Iya. Bapak tahu nggak Pak ada surat perjanjian antara Bapak dengan Ibu Mimi Jamilah? Nah, itu nanti aja dulu, Mbak. Terima kasih. Kita fokus ke sini. Bukan cuma kisah peralihan tanah yang rumit dalam kasus sengketa tanah bersertifikat di Tambun ini. Penelusuran kami menemukan bahwa pada 2022, objek tanah yang jadi sengketa ini juga pernah dijual kepada pihak lain oleh Mimi Jamilah. Dalam dokumen pengadilan ini terungkap bahwa pada 8 Desember 2022, Mimi Jamilah rupanya menjual tanah itu kepada Dumatno Budi Utomo. Dasar penjualan itu ialah kepemilikannya berdasarkan putusan pengadilan yang juga jadi cikal bakal penggusuran warga. Sayangnya, Dumatno tak melunasi pembayaran yang dijanjikan 12 miliar itu. Ia baru memberikan uang muka 250 juta dan karena tak ada kabar, Dumatno kemudian digugat Wan Prestasi oleh Mimi Jamilah. Pasca gugatan Wan Prestasi dikabulkan dan diumumkan pada 2 Desember 2024, lalu muncullah penggusuran warga karena akan ada investor baru yang akan membiayai pembangunan di atas tanah itu. Begini, yang 305 betul, saya akui saya kerjain sendiri. Gini, kenapa saya gugat? Karena pada tahun itu, sebelum masuk Ibu Yanti, kita cari investor kan, untuk membiayai perkara ini. Makalah muncul Dumatno Bediatno ini, ya sesuai dengan aturan perjanjian, dia mau membantu sampai tuntas. Maka kita minta dong itikat baiknya senilai yang kita sepakati, ya sepakati. Namun di dalam perjalanan itu ingkar janji juga Pak, kerjasamanya itu ingkar sampai setahun. Akhirnya kita yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Bekasi untuk membatalkan perjanjian kerjasama itu. Ternyata dalam putusan itu dikabulkan. Sekarang sudah ingkrah bagi saya. Jadi secara hukum sudah selesai antara Mimi dengan Bediatno. Artinya itu berkaitan dengan eksekusi kemarin? Enggak, lain. Pembiayaan aja. Tapi lokasinya untuk itu? Iya, sama. Ya karena dia nggak mampu, karena dihitung gede, gua nggak punya duit, ya sudah mundur. Tapi mundurnya itu nggak secara elegan, karena dia hilang-hilang melulu. Akhirnya kita melalui gugatan pengadilan untuk membatalkan perjanjian itu secara tidak sah. Kini kasus penggusuran itu pun masih terus bergulir. Meski Kementerian ATR BPN sempat mendatangi lokasi penggusuran, tapi tak ada jaminan bahwa tanah yang mereka beli akan kembali. Pada akhirnya, kasus ini mengingatkan kita pada kasus serupa yang terus berulang. Kasus di Tambun ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi gambaran bagaimana bobroknya sistem pertanahan kita. Lembaran sertifikat yang kita miliki tidak menjamin apapun. Sewaktu-waktu, tempat tinggal kita bisa jadi rata dengan tanah. Ya, saya berharap gini aja, ya kan, karena kehidupan saya udah betul-betul hancur, saya juga tidak berjalan lagi, ya kan, saya numpang-numpang di rumah orang sekarang ini, jadi saya berharap adalah pulihkan lagi kehidupan saya gitu kan, dan minta keadilan yang seadil-adilnya gitu, karena tidak mungkin pula istilahnya saya harus mencari kesana kesini gitu kan tanpa ada kejelasan gitu kan. Jadi saya berharap pada bapak-bapak misalnya gitu kan, atau Pak Presiden sekalipun, Presiden kita gitu kan, kalau mau peduli gitu kan, mudah-mudahan ada orang yang peduli gitu kan, ada orang-orang baik juga gitu kan yang mau tahu masalah ini gitu kan. Jadi semoga ada yang peduli aja gitu. Jangan saya diabaikan gitu kan, jangan pula negara juga abai terhadap ini gitu kan. Saya sekarang udah betul-betul ini Mas, betul-betul tidak punya apa-apa lagi, usaha juga tidak jalan gitu kan, rumah juga udah numpang-numpang sama orang gitu kan. Tadi kan kita tinggal di situ, usaha di situ. Gitu. Jadi saya untuk membesarkan anak-anak, jadi gimana lagi gitu kan. Jadi harapan saya mudah-mudahan ada orang-orang baik gitu kan yang peduli atas semua ini, dan mudah-mudahan kehidupan saya bisa pulih lagi gitu kan, walaupun tidak seperti semula gitu. Itu harapan saya.